Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fernanda, NIM 170. Di sini saya akan ingin membacakan hasil PPT saya yang berjudul Maqasid Syariah menurut Muhammad Tahrir bin Al-Asy'ur. Sedikit biografi dari Muhammad Al-Tahir Ibn Asy'ur. Nama lengkap yaitu Muhammad Al-Tahir Ibn Muhammad Al-Tahir Ibn Asy'ur. Ia 187/9 sampai Agustus 1973 adalah lulusan Universitas Zaytuna dan seorang sarjana Islam terkenal. Ia mempelajari kesarjanaan Islam klasik dengan para cendekiawan yang berpikir reformasi. Ia menjadi hakim, kemudian Syekh al-Islam pada tahun 1932. Ia adalah seorang penulis tentang topik reformasi pendidikan Islam dan jurisprudensi. Ia paling dikenal karena tafsir Al-Qur'annya, Al-Tahrir wal Tanwir, verifikasi dan pencerahan. Dan selanjutnya, teori Maqasid Syariah menurut Muhammad Tahrir Ibn Asy'ur. Menurut beliau, ada 4 unsur yang seluruh Junatin Muhajirin 201 menjadi landasan dalam pembangunan pondasi Maqasid Syariah, yaitu 1. Al-fitrah merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah SWT pada setiap makhluk, termasuk akal jasmani, baik batin maupun akhir. Kedua, al-musawah, berarti setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Yang ketiga, al-samahah merupakan toleransi atau kedermawaan. Ibn Asy'ur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikannya selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Yang keempat, al-husriyah, berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Kebebasan tersebut dibagi dalam beberapa aspek, yaitu perkataan, perbuatan, serta akidah. Selanjutnya, dalam menetapkan Maqasid Syariah, Tahrir Ibn Asy'ur menggunakan metode yang dapat dilihat dari metode istijah dan hasil istijah, yaitu istijah istikhraj usuli terdiri dari 1. Bayani, yaitu upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa sesederhananya untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas. Yang kedua, tarjihi, yaitu membandingkan antara dua dalil yang bertentangan, kemudian mengambil dalil yang paling kuat. Ketiga, qiyas, yaitu memadankan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumannya dalam nas karena adanya persamaan ilat dari kedua kasus. Yang keempat, yaitu maqasidih, untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. Yang kelima, ta'abbudi, yaitu memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Selanjutnya itu hasil istikharah usuli, yaitu metode dalam mengambilan kesimpulan umum yang didapatkan dari fakta khusus beberapa maqasid yang dilahirkan dalam metode ini, antara lain hati, zani, khayah, dan wasilah. Hati dalam menemukan dalil yang tidak membutuhkan penjelasan karena dalil tersebut sudah jelas dan pastinya baik dalam indikasi dan eksistensi. Yang kedua yaitu zanin, yaitu merupakan kebalikan dari metode hati yang mana dalam sebuah dalil Al-Quran yang memiliki tujuan maknanya mengandung lebih dari satu tanpa menghilangkan kebenarannya. Yang ketiga yaitu khayat dan wasilah, yakni tujuan akhir dan perantaran media atau jalan menuju tujuan akhir.
Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan konsep makasih syariah Muhammad Tahrir Ibnul Asyur. Yang pertama, kelebihan yang pertama yaitu terletak pada sisi metodologi dan menetapkan ilat pada makasih al-asyariyah al-khasah. Beliau menggunakan istirah bertumpu pada nalar induktif, yaitu dengan mengambil keputusan secara universal dari kumpulan Al-Quran dan hadis dan berpegang pada kejelasan makna, di mana keunggulan metode ini dapat menjadikan teks dan konteks sebagai objek kajian. Kelebihan yang kedua yaitu dilihat dari segi pengembangan jangkauan makhaz syariah. Ibn Asyur berhasil dalam mengembangkan teori makhaz syariah yang sebelumnya hanya kuliah dan zuriyah menjadi luas, yakni dengan melebarkan makasih syariah ke dalam makasih al-syariah al-khasah tentang muamalat yang di dalamnya membahas isu makasih syariah. Yang ketiga yaitu pada penetapan ilat pada makasih al-syariah al-khasah, beliau mengambil sampel ilat dan menetapkan, kemudian memasukkannya dalam bab-bab tertentu sehingga pembaca dapat mengetahui ilat yang ada dalam pembahasan. Selanjutnya yaitu kelemahan dari konsep makasih syariah Tahrir Ibn Asyur yang terletak pada pemikirannya yang besarnya masih serupa dengan Imam Al-Satabihi, seperti metode istikhraj dan cara menyampaikan tujuan syar'i dengan memperhatikan bentuk amar nahi yang bersifat permulaan jelas. Ini disebabkan amar menentukan perbuatan yang harus dikerjakan, maka terlaksanakan perbuatan tersebut dan menjadi tujuan syara. Metode ini sama dengan metode Imam Al-Satibi, yaitu mujarrad al-amar wa an-nahi al-ibtida al-tashri. Implementasi makasih syariah dalam ekonomi syariah. Yang pertama yaitu menjaga agama al-din. Hal ini Bank Syariah Indonesia menjadikan pedoman dalam pembuatan sistem dan produk dengan didasari Al-Quran, hadis, dan hukum-hukum Islam lainnya. Yang kedua, menjaga jiwa al-nafs. Hal ini terdapat dalam akad yang diberlakukan di Bank Syariah dalam memperlakukan transaksi. Dalam praktiknya mencerminkan nilai jiwa dapat dilihat dari hubungan stakeholders dan pemegang saham. Bank Syariah harus berpakaian sopan, beradab, baik, dan lainnya. Yang ketiga, menjaga akal al-kal. Hal ini dapat dilihat dari bank selaku pemberitahuan rincian sistem produk dan melarang dalam menyembunyikan aset, sehingga para nasabah diharapkan berpendapat luas saat melakukan transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat, menjaga harta al-ma'al. Hal ini dilihat dari pengelolaan bank pada setiap produk untuk mengalokasikan dana nasabahnya secara wajar dan halal untuk menghasilkan keuntungan yang wajar. Yang kelima yaitu menjaga keturunan al-nas. Hal ini dicapai dengan menjaga keempat poin di atas, sehingga dana nasabah yang dijamin kehalalannya akan menimbulkan dampak baik bagi keturunan yang dibantu oleh dana simpanan dan operasional. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.